Diabetes mellitus atau yang lebih dikenal di masyarakat adalah kencing manis adalah ketidakmampuan dari tubuh untuk memetabolisme karbohidrat, protein, lemak yang mengarah ke kadar gula yang tinggi atau hiperglikemi gitu. Nah, diabetes mellitus itu sebenarnya secara harfiah diabetes itu artinya mengalir, mellitus itu manis. Makanya di masyarakat itu lebih dikenal kencing manis. Bisa juga dari konsumsi gula yang berlebihan ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tubuh ini mengalami masalah di metabolisme dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Dan di gula itu sendiri kan termasuknya bisa ada di karbohidrat, kayak seperti yang nasi berlebihan itu kan, nasi pulen itu kan kadar gulanya tinggi di karbohidrat. Jadi kalau misalnya berlebihan dikonsumsi gula itu juga bisa. Betul, lebih tepatnya nasi yang pulen ya. Nasi yang pulen kan kita bisa rasakan rasanya lebih enak ya, dibandingkan dengan nasi yang sudah 2 hari atau nasi pera atau mungkin nasi beras merah itu rasanya berbeda. Semakin enak rasa si nasi itu kadar gulanya tinggi. Jadi nasi yang pulen itu kadar gulanya lebih tinggi gitu. Sebaiknya porsinya mungkin ya, porsi nasinya yang harus dibatasi ya. Kalau penyebab dari diabetes mellitus itu faktor keturunan itu betul, karena dia itu dari faktor genetik atau keturunan itu sekitar 15% sampai 30% ini dampaknya dari faktor keturunan gitu. Jadi orang tua yang memiliki diabetes mellitus atau kencing manis itu akan menurunkan kurang lebih sekitar 6 kali lebih berisiko si anaknya mengidap diabetes mellitus, karena si anak itu sendiri akan mengalami kegagalan dalam metabolisme karbohidrat. Jadi 15% sampai 30% si anak akan menderita diabetes mellitus kalau orang tuanya memang mengidap gitu. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit berat bila penyakitnya ini tidak terkontrol. Artinya kadar gulanya itu tidak dikontrol dalam kadar yang normal. Jadi dampaknya, komplikasinya sangat ke semua sistem organ di dalam tubuh. Contohnya seperti kalau yang mikrovaskuler, dia menjadi gangguan di penglihatan, retinopati. Lalu kalau yang makrovaskuler bisa terjadi juga terhadap serangan jantung koroner, lalu ada stroke, seperti itu. Gejala awalnya seseorang itu mengidap diabetes mellitus itu adalah pertama ada 3 unsur, itu 3P yang lebih terkenal ya. Dia ada poliuri, polidipsi, dan polipagi. Atau dengan bahasa biasanya adalah dia lebih sering merasa haus, sering merasa lapar, dan sering merasa pipisnya lebih sering, jadi lebih beser. Itu yang gejala awal. Lalu bisa juga timbul penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Lalu timbul lemah, letih, lalu juga mungkin timbul gatal-gatal. Itu adalah gejala-gejala awal yang mengarah ke arah diabetes mellitus, tapi selanjutnya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan kadar gula. Bila itu sudah ada gejala-gejala tersebut, lalu dikonfirmasi dengan kadar gula yang tinggi, itu bisa dipastikan bahwa dia mengidap kencing manis atau diabetes mellitus.
Penyakit kencing manis ini atau diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisanya dikontrol. Dikontrolnya seperti apa? Pertama adalah dia harus rajin memeriksakan kadar gulanya. Lalu selanjutnya dia harus melakukan treatment khusus ya. Artinya seseorang ini harus diedukasi bahwa sakitnya itu adalah diabetes mellitus yang harus menjalankan pengobatan selama seumur hidup dia ke depan. Nah, lalu terapi gizi juga perlu, berarti harus mengatur makan. Lalu juga ada latihan jasmani gitu untuk exercise-nya dengan melakukan olahraga. Lalu yang berikutnya dengan obat-obatan. Gitu. Obat-obatan di sini obat-obatan untuk menurunkan kadar gulanya.